Hai guys, kembali lagi di MVT21. Nah, sebelum masuk ke videonya, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Kembali lagi bersama saya Mbak Min. Dan kali ini kita akan merangkum alur cerita film horor yang berjudul The Autopsy of Jendo. Film ini cukup viral pada masanya, entah karena plot ceritanya yang menarik atau mungkin jangan-jangan karena pemeran Jendo yang katanya saat syuting harus berakting sebagai mayat selama 8 jam tanpa busana sehelai pun. Sepertinya karena itu, tapi entahlah, banyak orang penasaran siapakah sebenarnya sosok jenazah wanita dalam film ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah tempat kejadian perkara di mana satu anggota keluarga ditemukan mati terbunuh. Anehnya, tidak ditemukan benda hilang, goresan atau tanda-tanda masuk secara paksa. Belum pasti apa penyebabnya, namun para penyidik dan petugas kepolisian di sana dibuat terkejut saat menemukan sesosok mayat wanita terkubur di tanah yang berada di ruang basement. Berdasarkan hasil data, wanita tersebut tidak memiliki identitas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Opsir wanita ini pun bertanya, "Siapa dia, Pak?" Pak polisi pun menjawab, "Entahlah, untuk sementara dia adalah Jendo." Sekedar pengetahuan, di Amerika Serikat nama Jendo adalah sebutan untuk mayat wanita yang tidak diketahui identitasnya. Sementara untuk mayat laki-laki yang tidak ada identitasnya disebut dengan John Doe. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Alur cerita berfokus pada dua tokoh utama yaitu Austin dan Tommy ayahnya. Mereka berdua berprofesi sebagai koroner atau tukang otopsi mayat, di mana ruang otopsi mereka berada di ruang bawah tanah di rumah mereka sendiri. Pada menit-menit awal ini, kita akan dibawa ke dalam sebuah dialog Austin dan ayahnya yang sedang membahas seputar otopsi, di mana seorang koroner harus bisa menemukan jawaban apa penyebab seseorang bisa meninggal. Dan dengan dialog yang mungkin bagi beberapa orang atau penonton terasa sangat membosankan, tapi untuk saya pribadi yang punya IQ pas-pasan, percakapan mereka lumayan memberi pengetahuan seputar dunia perautopsian yang tadinya saya nggak tahu, dan setelah menonton ini saya jadi oh begitu toh. Dalam kasus ini mereka sedang menangani sebuah kasus mayat yang tubuhnya hangus terbakar. Kemudian sebagai seorang profesional berpangkat platinum sekaligus sebagai guru bagi sang anak, dia menjelaskan saat kebakaran mayat pria ini ditemukan di dapur dan jaraknya ke pintu keluar sekitar 5 meter. Secara logika, pria ini tidak sedang berusaha untuk melarikan diri dari kebakaran. Sang ayah pun menunjukkan bagian kepala dari mayat pria tersebut. Di sana terlihat ada bekas benturan cukup keras yang menghasilkan kesimpulan bahwa pria ini mati karena terjatuh dan kepalanya terbentur. Dengan kata lain, pria ini sudah mati duluan sebelum tubuhnya terbakar karena kebakaran tersebut. Dan jujur saya sebagai penonton merasa terkesan dengan scene ini karena sedikitnya bisa mengetahui metode analisa yang digunakan oleh seorang tukang otopsi. Sang ayah meminta tolong Austin untuk membereskan sisa pekerjaannya selagi dia ingin sebat dan mencari angin dulu. Austin pun membereskan pekerjaannya. Selesai dengan itu, Austin kemudian dikejutkan dengan kucing milik ayahnya yang berhasil menangkap seekor beri di saluran udara. Lantas, dia pun mengambil beri tersebut lalu membuangnya. Kemudian dia cuci tangan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan. Austin pun memeriksa keluar, lalu melihat ruang kerja ayahnya dan mematikan lampunya. Namun tiba-tiba dan wanita julid ini bernama Emma. Dia adalah kekasihnya Austin. Austin kemudian mengajak Emma ke ruang otopsi. Emma yang baru pertama kali berada di sana iseng meminta Austin untuk memperlihatkan satu mayat. Sang ayah yang tiba-tiba muncul mempersilahkan Austin untuk membuka salah satu peti dari lemari mayat tersebut. Lalu Emma bertanya, "Untuk apa lonceng ini?" Ternyata ini adalah sebuah fakta asli di mana setiap mayat yang berada di ruang otopsi, kakinya akan dikaitkan sebuah lonceng. Ini bertujuan untuk memberi tanda jika ada kemungkinan seseorang mati suri atau koma, sehingga mereka tahu mana yang sudah mati dan tidak.
juga untuk menentukan yang mana harus diotopsi dan mana yang tidak. Kan gak lucu kalau ternyata mereka mengotopsi seseorang yang hanya mati suri dan ternyata dia itu masih hidup. Singkat cerita, Austin dan Emma berencana untuk malam mingguan di luar. Saat akan naik lift, tiba-tiba Pak Polisi pun datang membawa mayat yang harus segera diotopsi malam ini juga. Austin yang galau memutuskan untuk membantu ayahnya karena kasihan jika ditinggal bekerja sendirian. Di sisi lain, Pak Polisi sedang menjelaskan perihal mayat Jendo yang dia bawa ini. Dia mengatakan bahwa mayat ini tidak diketahui identitasnya dan sidik jarinya pun tidak ditemukan dalam sistem. Dan tanpa sebab, tiba-tiba si kucing mengeong. Stanley. Si ayah pun mengusirnya. Untuk orang yang borangan, ini bisa jadi pertanda buruk atau ada sesuatu yang tidak beres di sana. Pak Polisi menjelaskan bahwa mayat ini sangat prioritas dan harus sudah beres saat pagi hari. Mereka berdua pun langsung mengerjakannya. Saat itu terdengar berita di radio bahwa cuaca akan cerah selama beberapa hari ke depan. Tahap pertama pun dimulai dengan pemeriksaan luar. Austin memotret mayat Jendo. Dia memperkirakan usia mayat ini masih remaja sekitar 20 tahunan. Kulit normal, tidak ada bekas luka memar dan pendarahan. Namun saat diperiksa matanya berwarna abu-abu. Menurut ayahnya, bola mata akan berwarna abu saat seseorang sudah mati berhari-hari. Beberapa penemuan aneh pun mulai ditemukan oleh mereka berdua. Tidak ada tanda kepucatan pada kulitnya. Otot-otot sendi pun tidak kaku. Ukuran pinggulnya pun bahkan tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Kata ayahnya mungkin bawaan genetik. Dan kemudian Austin pun mulai mencatat setiap detail yang ditemukan. Nah, ditulisnya itu di papan tulis. Sang ayah kemudian memeriksa pergelangan tangan dan kakinya yang ternyata mengalami retak atau patah. Pertanyaannya, bagaimana cara mematahkan pergelangan tangan dan kaki tanpa ada tanda-tanda luar yang terlihat? Karena tidak mungkin ketika terjatuh atau patah tulang, kulitnya tidak meninggalkan bekas memar sedikit pun. Di sela-sela kuku, jari, tangan, kaki, dan rambut juga terdapat tanah yang jelas. Setelah diperiksa itu adalah tanah gambut. Yang aneh di sini adalah, menurutnya tanah gambut hanya bisa ditemukan di daerah bagian utara dan jarang sekali ditemukan di kota. Dan terkejutnya mereka saat melihat lidahnya telah dipotong. Akhirnya, ayah Austin mengambil kesimpulan bahwa mayat Jendo adalah korban perdagangan manusia di mana tangan dan kaki diikat agar tidak kabur, serta lidahnya dipotong agar tidak bisa teriak. Sang ayah kemudian melanjutkan pemeriksaan mulut dan yang mengejutkan, dia mendapatkan sehelai benang yang berasal dari mulut Jendo. Dan sejauh ini, semuanya masih bisa diterima akal sehat. Tahap kedua pun dimulai, yaitu pemeriksaan bagian dalam atau pembedahan. Saat akan mulai membelah, tiba-tiba lampu berkedip dan saluran radio berganti sendiri. Di sini mulai sedikit seram, tapi masih bisa ditolerir. Mereka pun mulai membelah tubuh Jendo. Singkat cerita, tubuhnya pun selesai dibelah dan mereka menemukan sebuah fakta di mana organ dalam Jendo mengalami berbagai kerusakan parah seperti bekas luka dan hangus terbakar. Di sini baru semuanya mulai nampak tidak masuk akal secara logika. Bagaimana melukai organ dalam tanpa meninggalkan bekas di bagian luarnya? Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh. Austin lalu pergi memeriksanya. Dia mulai memeriksa setiap ruangan tapi tidak ada apa-apa. Lalu betapa kagetnya Austin. Saya sih sebenarnya yang kaget. Terlihat ada seseorang yang sedang berdiri di tengah lorong. Saat diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa dan bukan apa-apa. Austin yang masih penasaran dengan suara tadi kemudian masuk ke ruang gudang yang gelap. Dia menyalakan lampu dan tiba-tiba dengar suara yang berasal dari saluran udara. Dia mengambil kursi dan naik untuk memeriksanya. Kemudian dia kaget dan terjatuh dari kursi. Ayahnya pun langsung menyusulnya. Saat diperiksa ternyata itu adalah kucing ayahnya yang sudah dalam keadaan terluka dan nampaknya sudah sekarat. Untuk mengakhiri penderitaannya, si ayah langsung mengkremasi kucing tersebut. Mereka pun kembali ke ruang otopsi. Austin yang lebih dulu masuk kemudian membersihkan tangannya dengan hand sanitizer supaya tidak corona. Kemudian saat akan mengambil headlock, tiba-tiba kotak mayat terbuka sendiri. Dari sini udah mulai banyak yang aneh kan? Mereka pun mulai melanjutkan pemeriksaan. Dari usus Jendo ditemukan sebuah benda aneh yang ternyata itu adalah sebuah tanaman. Setelah dicek, itu tuh ternyata adalah sebuah tanaman yang intinya bisa menyebabkan kelumpuhan. Di saat yang bersamaan kembali terdengar berita di radio bahwa katanya
Angin kencang bertiup hingga 96 km per jam dan kemungkinan dalam sejam kemudian akan turun hujan. Berita cuaca ini berbanding terbalikan dengan di awal yang menyebutkan cuaca akan cerah. Entah cuma hoak atau mau ngeprank, tapi hal tersebut membuat perasaan Austin menjadi tidak tenang. Austin menyarankan agar pekerjaan dilanjutkan besok pagi saja, tapi kata ayahnya, pekerjaan yang sudah dimulai harus segera diselesaikan, ditambah Pak Polisi sudah menitip amanah agar hasil otopsinya sudah selesai besok pagi. Sebagai anak yang soleh, Austin pun menuruti kata-kata ayahnya. Saat kembali melakukan pemeriksaan, lagi-lagi ayahnya menemukan sebuah benda aneh lain di dalam tubuh Jendo. Dia menemukan sebuah kain pembungkus yang di dalamnya terdapat sebuah gigi. Saat diperiksa, kain tersebut memiliki sebuah tulisan semacam simbol aneh atau semacam simbol satanik. Sampai sang ayah yang sedang menguliti tubuh Jendo meminta bantuan Austin untuk menarik kulitnya. Dan sungguh lebih mengejutkannya saat mereka melihat simbol-simbol aneh tertulis di bagian dalam kulit Jendo. Dari sini semua sudah tidak masuk akal. Mereka berdua pun terlihat ulur tarik. Di saat bersamaan radio pun kembali mengalami gangguan frekuensi. Seluruh lampu neon di ruangan pecah tanpa sebab dan yang bisa kita lihat hanyalah kegelapan. Austin pun kemudian menyalakan lampu senter dan jujur dari sini atmosfernya semakin mengerikan. Semua mayat yang berada dalam peti lemari semuanya tiba-tiba hilang gitu aja. Ayahnya yang tadi berpegang teguh pada kerasionalannya tiba-tiba melemah dan langsung mengajak Austin untuk keluar dengan terburu-buru. Mereka pun berjalan menuju ke lift dan sialnya liftnya macet. Tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang dan perlu diperhatikan bahwa hanya ada dua jalan keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Pertama lift dan kedua pintu yang langsung menuju keluar ini. Namun sialnya lagi, pintu keluar ini ternyata terhalang oleh pohon yang tumbang tadi. Alhasil mereka pun harus terjebak di ruang bawah tanah. Austin pun mengecek handphonenya dan ternyata tidak ada sinyal. Mereka memutuskan untuk pergi ke ruang kantor dengan pelan-pelan. Mereka berjalan menuju ke sana, tapi tiba-tiba terdengar suara seperti sebuah ketukan. Mereka pun langsung masuk ke ruang kantor dan menguncinya. Kalau saya sendiri mungkin sudah takut banget ya kalau ada di posisinya Austin dan juga ayahnya. Sang ayah kemudian menelpon si polisi tadi untuk meminta bantuan, namun sambungannya tiba-tiba terputus. Alhasil mereka itu fix 100% benar-benar terjebak di sana. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dari luar pintu dan antum pasti masih ingat bahwa lonceng tersebut berada pada kaki mayat itu. Berarti dan kemudian pintu digedor dengan sangat keras. Mereka langsung menahan pintunya dengan lemari. Kemudian hal itu tiba-tiba berhenti. Mereka berdua akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan mayatnya Jendo tersebut. Dengan beraninya mereka pun langsung kembali ke ruang otopsi dan memutuskan untuk membakar mayat Jendo supaya semuanya selesai. Malah tiba-tiba api yang membakar tubuhnya Jendo membesar dan melahap seluruh atap, dan itu sangat aneh sekali men. Sang ayah langsung memadamkan apinya dan yang mengejutkan, tubuh Jendo ternyata masih utuh tanpa ada goresan sedikit pun. Tiba-tiba mereka mendengar suara lift yang bergerak. Dengan cepat mereka langsung menuju ke sana. Austin pun membawa sebuah kapak untuk jaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga nanti bakal terjadi. Mereka pun akhirnya sampai di depan lift dan menunggu pintu lift terbuka. Tetapi saat melihat lorong gelap terdengar suara lonceng dan kaki melangkah. Austin yang panik mulai menekan-nekan tombol lift, namun suara loncengnya semakin mendekat dan lampu lorong satu persatu mati. Si ayah pun mengambil kapak itu dari tangan Austin. Tiba-tiba pintu lift terbuka dan cepat Austin menarik ayahnya untuk masuk ke dalam. Seperti film horor membagongkan pada umumnya, pintu lift tiba-tiba macet dan tidak bisa menutup. Saat lonceng tersebut semakin mendekat, sang ayah yang siap dengan kapaknya langsung menghantam mayat hidup tersebut. Akhirnya suara lonceng tersebut berhenti. Baik saat diperiksa, alangkah kagetnya Austin saat melihat yang tergeletak di sana adalah Emma kekasihnya. Mamam sono. Dengan perasaan terpuruk mereka pun masuk ke dalam lift karena sudah kepalang. Jika mereka hanya berdiam di sana pasti akan mati juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi lagi dan mencari cara bagaimana cara melenyapkan si Jendo yang kurang ajar ini.
Singkat cerita, mereka pun berhasil ke ruang otopsi dan mulai membelah tempurung kepala Jendo, mengambil sampel otaknya dan menutupnya kembali. Kemudian sang ayah melihat potongan otak Jendo melalui mikroskop dan ternyata masih ada darah yang mengalir di situ. Yang akhirnya menghasilkan sebuah fakta mengejutkan di mana dia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan kenapa mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian Jendo. Ya karena ternyata si Jendo itu masih hidup. Karena penasaran, Austin kembali memeriksa kain pembungkus yang berasal dari tubuh Jendo tadi, yang akhirnya mendapatkan sedikit jawaban atas semuanya. Tanpa disengaja saat Austin melipat kain pembungkus tersebut, tulisannya membentuk kata Leviticus dan terdapat keterangan bahwa ini tuh berasal dari tahun 1693. Wow, si ayah yang sedikit familiar dengan kata tersebut lalu berinisiatif mengambil bukunya. Sekedar pengetahuan, Leviticus sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti kitab imamat dan merupakan bagian dari kitab Taurat. Sang ayah pun menemukan ayat yang berkaitan dengan kata tersebut yang bunyinya, setiap pria atau wanita yang mencari arwah yang mati maka harus dihukum mati atas perbuatannya dan mereka adalah penyihir dan darah mereka akan berada dalam kepala mereka sendiri. Dari situ, Austin dan ayahnya mulai berspekulasi bahwasanya Jendo bisa jadi memang benar berasal dari abad ke-17 dan dari semua hal yang sudah terjadi akhirnya membuat ayah Austin yang tadinya berpikir secara rasional seperti saya tadi dan tidak percaya dengan hal-hal tahayul akhirnya ketakutan sendiri dan mengakui semua penyangkalan di awal tadi. Di saat bersamaan, tiba-tiba Austin kaget dengan suara pintu yang kembali dicoba didobrak masuk oleh para mayat hidup. Austin pun mulai mencoba menahan pintu tersebut, sedangkan sang ayah yang ketakutan mencoba berkomunikasi dengan Jendo. Dia mengatakan, aku akan pasrah entah apapun maumu, tapi jangan sakiti anakku. Dan tiba-tiba si ayah merasakan paru-parunya seperti terbakar, pergelangan tangan dan kakinya pun mulai patah dengan sendirinya. Di saat bersamaan seluruh tubuh Jendo justru malah pulih, darah yang keluar dari tubuhnya pun bahkan kembali tersedot ke dalam tubuhnya. Terakhir mata sang ayah menjadi abu dan mata si Jendo menjadi pulih. Si ayah lalu meminta Austin untuk membunuh dirinya agar penderitaannya segera berakhir. Dengan sangat terpaksa Austin pun melakukannya. Saat larut dalam kesedihan, tiba-tiba lampu menyala dan radio kembali normal. Kemudian terdengar suara yang memanggil Austin dari luar. Austin kira itu adalah suara si Pak Polisi. Austin pun langsung menghampirinya. Saat akan membuka pintunya, ternyata pintu tersebut masih macet. Polisi pun berkata, "Open the door." Austin menjawab pintunya masih sulit dibuka. Kemudian terkejutnya Austin saat mendengar bahwa ternyata suara tersebut bukan berasal dari suaranya Pak Polisi, tapi itu hanya suara radio. Austin pun nampak kaget dengan hal tersebut dan di saat bersamaan, tiba-tiba dia kembali mendengar suara lonceng itu. Saat dicek tidak ada apa-apa, namun saat Austin berbalik, akhirnya Austin pun mati juga. Esok harinya, Austin dan ayahnya ditemukan telah mati, dan yang mengejutkan, tubuh Jendo kembali utuh tanpa ada tanda-tanda pembedahan sedikit pun. Pak Polisi pun heran dengan apa yang terjadi. Di sisi lain terdengar berita di radio bahwa selama 4 hari berturut-turut mentari bersinar cerah. Pak Polisi pun menyuruh bawahannya untuk membawa mayat Jendo dan memindahkannya ke tempat lain. Di ending, saat mayat Jendo sudah berada di ambulans, tiba-tiba ending yang sungguh sangat menggantungkan. Dan setelah kita menyimak seluruh rangkuman alur ceritanya, kemudian pasti dari kalian bakal muncul banyak pertanyaan. Maka dari itu, siapa yang hendak bertanya dipersilahkan. Yang pertama, siapa Jendo? Dia adalah penyihir. Yang kedua, apa tujuannya? Ingin balas dendam kepada keturunan orang-orang yang sudah menyiksa dan menguburnya di masa lalu. Yang ketiga, kenapa baru sekarang? Ya memang karena sudah waktunya saja. Yang keempat, apa alasannya? Karena segel berupa pembungkus kain dan Jameson White untuk melumpuhkannya sudah melemah. Yang kelima, kenapa melemah? Karena kain pembungkusnya sudah usang, mantra yang tertulis pun mulai pudar. Yang keenam, kenapa keluarga ini dibunuh? Mereka adalah korban sampingan untuk menimbulkan perhatian agar polisi dan orang-orang mengeluarkan dirinya dari tanah kubur tersebut. Sehingga kemungkinan akan ada orang yang membebaskan segelnya dari tubuh Jendo, sehingga dia bisa menggunakan sihirnya dengan maksimal, atau dengan kata lain dia bisa kembali. Yang ketujuh, kenapa Austin, Emma, dan ayahnya juga dibunuh? Untuk memancing salah seorang dari mereka akan putus asa dan meminta pertolongan dirinya agar dibebaskan dari teror dengan imbalan jiwa orang tersebut. Sehingga kekuatan sihir Jendo bisa bangkit kembali secara maksimal karena tanpa ada jiwa yang ditukar,
Jendo hanya akan terbaring seperti itu dengan kekuatan sihirnya yang terbatas, dan jiwa yang ditukar itu adalah ayahnya Austin. 8. Kenapa Jendo bisa menggunakan sihir dan membunuh orang-orang tersebut sedangkan tubuhnya disegel? Dia sebenarnya tidak mampu membunuh orang-orang tersebut secara langsung dan hanya menggunakan sedikit sihir yang digunakan dengan segel yang mulai melemah. Dia memanfaatkan kondisi tersebut dengan cara memanipulasi penglihatan dan pendengaran para korban, seolah-olah melihat hal-hal yang mustahil. Seperti saat melihat mayat hidup, bahkan Emma pun sampai jadi korban karena dikira mayat hidup. Lampu pecah, saluran radio berpindah sendiri, Austin pun meninggal karena matanya yang melihat ayahnya sendiri, pohon tumbang dan juga berita di radio. Itu semuanya ilusi yang sudah dimanipulasi oleh Jendo. Buktinya nih, lihat saat menit-menit ending, pasti Pak Polisi dan petugas yang lain memeriksa rumah Austin. Lingkungan sekitar rumah bersih seperti tidak ada badai. Pohon tumbang yang semalam terdengar pun tidak nampak terlihat. Lampu yang semalam pecah pun masih utuh. Juga terdengar di radio bahwa selama 4 hari berturut-turut mentari bersinar terang. Ini adalah bukti kuat jika Austin dan ayahnya sudah termanipulasi sehingga mereka mati karena pola serangan. Maksudnya mereka mati karena perbuatan mereka sendiri atas pengaruh manipulasinya si Jendo ini. Yang ke-9, kenapa pada saat ending jari kaki Jendo bergerak? Karena jiwa ayahnya Austin yang diberikan kepada Jendo membuat tubuhnya pulih secara maksimal, dan dipastikan setelah dia bangkit kembali, supir ambulans tersebut akan mati. Kemudian Jendo akan mulai pergi mencari keturunan orang-orang yang telah menyiksanya dulu, sehingga dia bisa membuat mereka semua menderita. Oke guys, terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah bertanya. Semoga penjelasan ini memuaskan rasa penasaran kalian terhadap film ini, dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komen atau boleh ceritakan perspektif kalian mengenai film yang cukup mencengangkan ini. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, share agar saya dapat uang dari AdSense untuk ongkos konsumsi saya selama saya ngedit video ini. Dan thank you semuanya. Assalamualaikum.